Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Semoga di hari baru ini, melalui sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini, senantiasa menginspirasi kami untuk selalu melaksanakan karya tugas yang Kau percayakan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang dua orang yang kerasukan setan. Mereka tinggal di pekuburan dan menemui Yesus. Dan kedua orang ini sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang melewati jalan itu. Dan ketika mereka menemui Yesus, setan-setan itu mengenal siapa itu Yesus. Maka setan itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Hal ini mau mengungkapkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu, roh-roh jahat yang ada di dalam diri manusia. Dan yang paling penting adalah pengakuan dari roh-roh jahat, setan-setan, bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan mereka takut dan tunduk kepadanya.
Dan mereka meminta supaya mereka atau setan-setan itu masuk atau dipindahkan ke dalam kawanan babi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa pengusiran roh jahat di dalam diri dua orang ini mau mengungkapkan kepada kita betapa Yesus peduli dengan situasi, keadaan orang-orang yang ada di tengah penderitaan. Mereka yang sedang kesulitan, mereka yang sedang kerasukan, mereka yang sedang kesakitan. Dan kepedulian Yesus ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa Allah berbela rasa, Allah memiliki kuasa yang melampaui batas kemampuan, batas kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari bacaan Injil hari ini bahwa kepedulian Yesus terhadap dua orang yang kerasukan ini, kita juga diajak untuk peduli terhadap situasi real yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk peka terhadap orang-orang atau sesama kita yang tinggal di dalam kegelapan. Saudara-saudara kita yang kurang mendekatkan diri dengan Yesus, dengan gereja, dengan kebaktian-kebaktian rohani. Maka tugas kita di zaman sekarang ini, mari kita peduli dan mengajak saudara-saudara kita untuk keluar dari penguasaan kegelapan, dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, dipengaruhi oleh hal-hal yang merugikan sesama, dan kita ajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Semoga Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas sabdamu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Yesus putramu dengan penuh kuasa mengusir roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami pada hari ini, agar kami juga mampu mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan senantiasa peduli dan berbela rasa terhadap saudara-saudara yang miskin, yang tersingkirkan. Semoga melalui karya, tugas, dan perutusan kami pada hari ini, apa yang kami lakukan senantiasa membawa rahmat, sukacita, dan kebahagiaan bagi setiap orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.